Terima kasih Anda masih bersama kami di News Today pemirsa. Memelihara ikan yang dilarang, seorang kakek di Malang, Jawa Timur harus mendekam di penjara usai divonis selama 5 bulan. Ya, namun ia merasa tidak bersalah karena ikan aligator ini tersebut dipelihara jauh sebelum adanya undang-undang pelarangan memelihara ikan predator. Isak tangis keluarga pecah saat Priyono, 61 tahun, divonis 5 bulan subsidi 1 bulan penjara atau uang pengganti 5 juta rupiah dalam sidang di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Hakim Ketua IWN Eka menyatakan Priyono bersalah telah memiliki dan memelihara 8 ekor ikan aligator gar yang dilarang sesuai dengan pasal tindak pidana perikanan. Sebelumnya dalam sidang, Priyono merasa tidak bersalah lantaran telah memelihara 8 ekor ikan aligator gar sejak 16 tahun lalu dan sebelum larangan tersebut disahkan oleh pemerintah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi. Saya tidak bisa apa-apa, saya terima apa adanya. Memang orang kecil ini nggak bisa berbuat apa-apa. Undang-undang itu satu ditunjukkan, nanti ngepangnya banyak untuk menjerat orang ini. Saya ini ibaratnya ikan kecil yang sudah di mulutnya ini, aligator ini, predator, sudah di mulut saya ini ya. Nggak bisa apa-apa, Pak, kecuali belas kasih dari Pak Hakim. Kuasa hukum Priyono menilai seharusnya kliennya berhak divonis bebas. Selain tidak mengetahui adanya pelarangan itu, Priyono juga tidak pernah terlibat masalah hukum. Terkait putusan hari ini terlalu memberatkan di keluarga juga. Bahwasanya kan saya sudah mengajukan untuk putusan bebas paling tidak seringan-ringannya putusan percobaan yang dimana terdakwa bisa menjalankan di rumah dengan adanya percobaan itu wajib lapor, tapi hakim berpendapat lain. Sementara itu, jaksa penuntut umum menilai meski vonis lebih ringan dari tuntutan, namun putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan ringan untuk terdakwa. Menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan menurut kami seperti itu. Priyono ditahan Kejari Malang sejak 6 Agustus lalu. Sementara 5 ekor ikan aligator gar miliknya dimusnahkan oleh pihak Polda Jawa Timur dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, kasus memang ada unik ya, agak unik ya. Kosnya kita tahu kan kebanyakan ikan kan boleh dipelihara gitu, entah itu ikan koi atau enggak arwana. Tapi ini ikan aligator aku baru tahu tuh ya. Ternyata Togi banyak ikan-ikan yang sebenarnya dilindungi. Tadi gara-gara berita tadi, akhirnya saya juga searching nih. Ikan-ikan ada apa aja sih kira-kira yang nggak boleh? Karena aku juga pengen pelihara ikan juga ya. Iya, ini ada ikan selusur maninjau, ikan balashark, ikan wader goa. Nah, yang keempat ini Togi. Ada ikan batak. Batak, wah aku dong. Makanya, sebenarnya ada 20 totalnya sebenarnya. Yang ini yang dilindungi di Indonesia. Jadi bagi pemirsa juga ya hati-hati ya sebenarnya. Jangan sampai kita pelihara binatang sudah disayang-sayang, tahunya itu satwa yang dilindungi, jadi terkena masalah. Setuju. Nah itu dia, memang baiknya kita mungkin browsing terlebih dahulu, jangan sampai nanti kita tersangkut kasus hukum ya. Betul. Apa nih juga nih? Informasi selanjutnya ada majelis hakim yang mengabulkan penangguhan terdakwa kasus pemelihara landak Jawa Inyoman Sukena dan penangguhan terdakwa berlaku sejak 12 hingga 20 September 2024. Sidang lanjutan kasus pemeliharaan landak Jawa dengan terdakwa Inyoman Sukena kembali digelar. Dalam sidang lanjutan, majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan dari Inyoman. Permohonan pengalihan status penahanan terdakwa dari jenis penahanan rumah tahanan negara bukan untuk penahanan rumah dan bukan tersebut patut untuk dikabulkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kepada terdakwa dikenakan wajib lapor 2 kali dalam setiap minggu, yaitu pada setiap hari Selasa dan Kamis.
Pihak kuasa hukum Inyoman dan istri terdakwa mengapresiasi keputusan majelis hakim. Karena di sana kan tadi sudah ditentukan dalam sidang, petani di sana menganggap bahwa itu adalah hama yang merusak ladang. Karena itu ketika ditemukan dalam posisi kecil tidak ada induk, dia ambil. Dan itu kan kalau bahasa Jawa, wetonannya dia itu kan tumpuk kandang. Biasanya orang-orang yang lahir di tumpuk kandang itu dalam pemukonnya di Bali memang orang yang menyenangi binatang kan, sehingga rasa kasih sayang itu memelihara. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua masyarakat dan semua pihak situ. Saya belum bisa berkata apa-apa, hanya terima kasih yang saya ucapkan. Menurut Nyoman dan kesaksian warga, landak di kawasan rumah mereka terbilang cukup banyak dan dianggap sebagai hama. Namun ayah mertua Nyoman menemukan 2 bayi landak, kemudian dirinya merawat landak tersebut hingga besar dan beranak 2. Persidangan lanjutan digelar hari Jumat dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa dan pledoi dari penasihat hukum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, ini keluarga Inyoman Sukena, warga yang terancam pidana karena memelihara landak Jawa, berharap kasus ini segera selesai. Ya, pihak keluarga tidak mengetahui bahwa peliharaan keluarga besarnya ini merupakan hewan yang dilindungi. Inilah kandang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal landak Jawa yang dipelihara Inyoman Sukena. Kandang ini berada di dalam rumah Nyoman karena dikhawatirkan akan diganggu anjing peliharaannya. Sebelumnya, landak Jawa ditemukan oleh ayah mertua Nyoman, kemudian dirawat saat masih kecil. Ketika besar, kedua landak ini beranak 2 dan total menjadi 4 ekor. Namun niat Nyoman sekeluarga memelihara landak Jawa ini berbuntut panjang. Kini Nyoman terancam dibui 5 tahun karena ketidaktahuannya akan landak yang dipelihara merupakan hewan yang dilindungi. Udah dari kecil dipelihara Pak ya? 4 ekor itu udah? 2. Kemudian beranak di sini 2. Itu aja. Untuk kesehariannya memang dipelihara dengan baik atau gimana Pak? Sebelumnya? Ya, dipelihara dengan baik. Pak, kalau katanya ada laporan, ini yang laporin siapa sih Pak? Kalau boleh tahu? Waduh. Yang jelas Pak, itu saya tidak mau tahu itu Pak, karena saya berpikir untuk ke depan aja. Kalau saya masih memikirkan orang melapor kan saya repot Pak. Itu mungkin karmanya dari keluarga kami Pak. Kasus ini viral di media sosial setelah Inyoman Sukena, 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Landak Jawa atau nama latinnya Hysterix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa. Di hadapan majelis hakim, Nyoman mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak Jawa yang berkeliaran. Dari Badung, Bali, Bagus Ali, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi memang kasus ini memang agak unik ya, dan menuai pro dan kontra. Kalau sebelumnya ada pelihara ikan aligator, sekarang sebuah landak ya. Iya, jadi selama ini saya cuma taunya kita tuh nggak boleh pelihara buaya toh. Jadi ternyata buaya. Ya, ikan juga. Iya. Emang kenapa nggak boleh pelihara buaya? Kenapa, Aulia? Ya nggak tahu, mungkin biayanya mahal. Biaya apa Togi? Maksud itu biaya merawatnya, Aulia. Ya Togi ini memang paling paham ya kalau soal buaya-buaya gitu ya. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini.
pemirsa, hari ini rencananya ada 16 saksi dari pihak pemohon yang dihadirkan di ruang sidang. Pihak pemohon akan menghadirkan saksi yang melihat peristiwa kecelakaan di flyover Talun, lokasi Vina dan Eki ditemukan. Keterangan saksi-saksi ini dianggap bertentangan dengan dakwaan dan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan terhadap para terpidana. Ya, bisa sidang lanjutan PK 6 terpidana kasus Vina digelar hari ini dan kita telah bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon ya. Ya, Faisal, apakah sidang saat ini sudah dimulai? Ya, Togi, Aulia dan juga pemirsa, untuk saat ini memang betul saja sidang baru saja dimulai, di mana ini kita bisa lihat Togi, Aulia dan juga pemirsa, para saksi sudah memasuki ruangan sidang cakra untuk memberikan sejumlah keterangan dan juga kesaksiannya pada pagi ini. Di mana jika bisa kami sampaikan Togi, Aulia dan juga pemirsa, untuk total saksi yang akan memberikan keterangan adalah sebanyak 16 orang saksi, di mana ke-16 saksi tersebut memang nantinya akan menjelaskan terkait peristiwa yang memang terjadi di malam kejadian, yakni pada 27 Agustus 2016 lalu, di mana salah satu saksi tersebut atau yang akan hadir dalam persidangan dengan memberikan keterangan hari ini adalah saksi yang bernama Dede. Menariknya, Aulia dan juga Togi, memang saksi Dede ini merupakan saksi kunci yang pada 2016 lalu mengatakan ia melihat adanya kejar-kejaran daripada terpidana mengejar Eki dan juga Vina. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saksi Dede ini mencabut keterangannya tersebut dan juga mengaku bahwa keterangan pada 2016 lalu ia berbohong dan juga diarahkan oleh Ibtu Rudian yang merupakan ayah daripada almarhum Eki. Nah, ini yang kita tunggu, Aulia dan juga Togi, keterangan daripada Dede pada hari ini di sidang PK ke-6 terpidana. Selain itu juga, selain Dede, maksud kami nantinya juga akan ada saksi yang akan menjelaskan terkait memang adanya kecelakaan lalu lintas pada malam itu di flyover Talun, dan juga ada saksi yang merupakan teman dari Eki nanti akan menjelaskan sejumlah yang ia ketahuinya di muka persidangan pada hari ini. Memang total seluruh saksi yang disiapkan oleh pihak pemohon untuk menghadapi sidang PK ini ada sebanyak 39 orang saksi totalnya sebagai saksi fakta yang akan memberikan sejumlah keterangan pada peninjauan kembali ke-6 terpidana kasus Vina dan juga Eki. Informasi saja, Togi, Aulia dan juga pemirsa, memang dari total keseluruhan saksi fakta ini dibagi menjadi 4 klaster. Nah, untuk klaster pertama adalah yang memang 2 hari lalu atau kemarin maksud kami sudah memberikan keterangannya. Klaster pertama adalah saksi alibi bisa dikatakan tersebut yang menjelaskan keberadaan para terpidana ini pada malam kejadian betul-betul bersama-sama, nongkrong bersama-sama di warung Bu Nining dan tidak kemana-mana. Setelah itu menginap di rumah RT atau Pak RT Pasren sampai dengan pagi harinya. Ini yang tentu juga menjadi pertentangan karena kan memang RT Pasren dalam keterangannya tidak menjelaskan atau tidak mengakui bahwa para terpidana ini menginap di rumahnya pada malam kejadian. Kemudian untuk saksi klaster kedua yang memang akan menjelaskan terkait adanya dugaan penyiksaan, seperti misalnya kemarin salah satu mantan terpidana yang memang sudah bebas murni adalah Saka Tatal menceritakan bagaimana proses penangkapannya ia bersama dengan terpidana lain, kemudian juga menjelaskan dan juga menceritakan bagaimana adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Cirebon Kota, yang demikian kemarin diceritakan oleh Saka Tatal jika memang penyiksaan itu benar adanya, ini sangat tidak manusiawi begitu. Kemudian juga kemarin Saka Tatal sempat adu mulut dengan jaksa penuntut umum yang memang saat kemarin Saka Tatal tidak terima diberikan atau dilontarkan pertanyaan yang terkesan meledek oleh jaksa penuntut umum. Kemudian juga memang dalam sidang sebelumnya ke-6 terpidana sama seperti Saka Tatal juga menceritakan bagaimana perlakuan kejam yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Cirebon Kota, di mana salah satunya adalah dipukul, kemudian juga bahkan hingga diberi makan, dilempar begitu saja. Nah, ini yang memang tentunya jika penyiksaan ini benar adanya sangat tidak manusiawi. Kemudian dapat kami informasikan pula, Aulia, Togi dan juga pemirsa, memang selain saksi fakta nantinya juga akan disiapkan oleh pihak pemohon ini adalah sejumlah saksi atau ahli. Di antaranya ada ahli hukum pidana, kemudian
kemudian juga ahli forensik dan lain sebagainya. Kita nantikan keterangan daripada saksi hari ini. Togi Aulia kembali ke studio. Terkait dengan 16 saksi yang akan hadir di persidangan, apakah mereka sudah datang dan apakah 16 saksi ini akan berlangsung bersamaan atau dibagi bertahap? Ya, Togi, memang untuk seluruh 16 saksi belum semuanya datang, namun untuk yang kami lihat di dalam ruang sidang ini ada sekitar 3 saksi terlebih dahulu yang akan memberikan keterangannya. Memang untuk seluruh saksi ini dibagi menjadi per sesinya, jadi tidak seluruhnya memberikan keterangan secara langsung. Mungkin pada pagi ini 3 terlebih dahulu dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan 4 atau 5 orang kembali dan nantinya akan berlangsung selama 16 saksi yang akan memberikan keterangan pada hari ini. Namun untuk sisa lainnya, di mana tadi yang di dalam sudah 3 orang dan 13 sisa saksi lainnya memang untuk saat ini sudah berada di PN Cirebon, namun belum memasuki ruangan persidangan, alias bisa dikatakan nanti baru akan memberikan keterangan setelah ketiga saksi yang sudah ada di dalam. Togi. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi. Kami akan nantikan bagaimana nanti kelanjutan sidangnya ya Togi ya. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Ya, gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini, sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan, konstruksi gapura menggunakan material glass reinforced concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca, serta diklaim awet hingga 25 tahun. Kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC. Namanya GRC itu glass reinforced concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air, dan mudah perawatannya, mudah dicetak semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah, seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. Yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan, dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainus melaporkan. Ya, kalau kita ngeliat gapuranya dari luar, eksteriornya kelihatannya megah dan kokoh ya. Namun ternyata kopong ya, ternyata rusak dan mudah rusak dengan anggaran yang mencapai hampir 32 miliar lebih itu. Ya. Itu nggak masuk akal ya Togi ya, untuk Ya seharusnya itu ada quality control untuk materinya. Semoga ini menjadi evaluasi dari mungkin pemerintah setempat untuk cek and recheck mungkin material apa saja dari pihak mungkin kontraktor. Jangan kita cuma duduk manis. Kontraktor semuanya diperiksa ya. Benar, jangan kita cuma duduk manis terima jadi, namun materinya tidak sesuai dengan mungkin yang sudah ditentukan. Kan malu juga ya. Itu kan gapura, ikon kok jadi
bonceng-bonceng kayak gitu kan gimana gitu ya Togi ya. Iya. Nah, mungkin ini menjadi tanggung jawab untuk dari developernya atau kontraktornya untuk membenarkan ini ya, mungkin area-area yang sudah rusak yang seharusnya itu bisa bertahan 25 tahun. Tapi ini belum sampai setahun. Belum sampai setahun juga. Baru 7 bulan itu kalau bayi belum lahir. Wow. Jadi benar masih bayi. Masih bayi, iya. Jadi ya semoga ini cepat selesai lah ya permasalahannya ya. Cepat diperbaiki juga itu ikonnya supaya cantik dan bagus. Benar sekali. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengaku akan segera umumkan pemilik akun anonim Fufu Fafa. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak berkomentar terkait akun tersebut. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X, usaha catering milik Gibran bernama Chili Pari Catering. Akun X Chili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Rakagnarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Rakagnarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Chili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun @rkgbrn yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Chili_Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan udah lah. Tapi udah di dalam bisa masuk. Udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Apa? Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Berarti aku bisa apa? Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Kita sudah kemarin viral itu. Iya. Pas mau jadi Kominfo masih ada yang kurang gimana Pak? Banyak dong. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada pejabat publik tersebut. Kalau akun Fufu Fafa itu benar? Nanti ya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Gitu. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Gini, apakah kemudian akan dipolisikan? Yang nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkominfo Budi Ari menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik Wakil Presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan Rocky Gerung terkait setoran uang dari para menteri kepada dirinya saat menjabat wali kota Surakarta. Ya, Gibran ini bahkan menantang agar Rocky Gerung membuktikan tuduhannya. Saya, Om Rocky, saya mau belajar, duduk di situ loh, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik, yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh.
Saat belusukan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Selasa, Gibran membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran yang belusukan bersama calon kepala daerah Surakarta, Resparti Ardi, Astrid Widayani di Kelurahan Jajar, Kecamatan Banjarsari, juga menyampaikan agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan itu. Ya dibuktikan sudah di stempel hukum. Jadi coba takon. Sebelumnya dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV pada Selasa malam, Rocky Gerung menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapatkan setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelumnya. Tunggu, gua mau terangin semua. Setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you gak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau belajar jadi kritikus. Pernyataan Rocky ini berbuntut panjang. Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxy, sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September lalu. Namun laporan yang diajukan Foxy ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo memberi tanggapan terkait dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Ya, menurut Presiden, semua warga negara ini sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan. Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sementara itu Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum.
Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun, Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Today. Informasi berikutnya, dalam rapat kabinet di Ibu Kota Negara, Presiden Joko Widodo ini kembali menyampaikan permohonan maaf kepada para menteri. Ya, hal ini dilakukan mengingat pada 20 Oktober mendatang, jabatan Presiden RI ini akan diserah terimakan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akhir, saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemirsa, jelang purna tugas, Presiden Jokowi ini mengumpulkan petinggi TNI Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Ya, Jokowi meminta seluruh aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan nasional dan politik jelang transisi pemerintahan. Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh petinggi TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis siang. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah menteri, Jokowi memberi arahan terkait stabilitas keamanan nasional. Jokowi meminta seluruh personil TNI Polri menjaga stabilitas keamanan nasional jelang Pilkada serentak pada November 2024, termasuk keamanan politik jelang transisi pemerintahan pada Oktober mendatang. Agar dijaga stabilitas politik, sosial, supaya semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Presiden Joko Widodo juga sempat merespon isu terkait dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden usai purna tugas. Jokowi juga meminta maaf terkait kinerja dalam 1 dekade kepemimpinannya. Semuanya nanti berjalan dengan baik, lancar, aman. Saya rasa tekanannya di 2 hal tadi. Ya sangat baik karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Saya mau pulang ke Solo. Ya, saya sampaikan pulang ke Solo. Tanggal 20 nanti pulang ke Solo. Menurut sejumlah pihak, yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai sikap kenegarawan dan sebuah sikap rendah hati meskipun kerap mendapat cacian dan hinaan selama menjabat. Sosok Pak Jokowi ini saya juga harus belajar bahwa beliau ini mempunyai sosok yang sangat rendah hati, tidak membalas, tidak marah, dan ini suatu sifat yang menunjukkan etika moral yang tinggi bukan hanya sebagai presiden, tetapi sebagai pemimpin yang benar-benar sampai saat ini masih mayoritas dicintai rakyat. Presiden Joko Widodo resmi purna tugas pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono ini menyambangi mantan gubernur Jakarta Sutioso. Ya, dalam pertemuannya dibahas keberhasilan Transjakarta dan rencana memperpanjang rute Transjakarta.
Ridwan Kamil mendapat banyak masukan dari mantan Gubernur Sutioso, terutama soal masalah yang kerap melanda Jakarta. Selain soal banjir, Sutioso dan Ridwan Kamil juga berdiskusi tentang proyek Transjakarta. Ridwan Kamil dan Suswono ini berencana akan memperpanjang rute Transjakarta tidak hanya sebatas di wilayah Jakarta, namun juga ke daerah sekitar Jakarta. Transjakarta rencananya juga akan diterapkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono di wilayah aglomerasi. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian juga isu-isu kepemimpinan, beliau menerangkan tentang teori geografi, teori demografi, ya, yang menyertai betapa Jakarta ini adalah simpul dari berbagai dimensi. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya, atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga berencana untuk pindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Ya, pemindahan dilakukan guna mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Nasriwan, ketua apa? Ada ya tadi, bukan yang tadi sambutan. Ketua pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya, maksud saya yang Pak RK gagas kan begini, ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu, karena pusat perkantoran kan semua di situ kan, ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan, ya artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridho atau Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan Bacagup dan Bacawagup Pramono Anung dan Rano Karno berjanji akan maksimalkan Jakarta International Stadium atau JIS. Ya, bahkan rencana JIS akan dijadikan rumah bagi penggemar Persija. Jakarta International Stadium menjadi salah satu target perbaikan bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Akses ke JIS yang sangat terbatas menjadi perhatian pasangan ini. Rencananya Pramono Rano akan menjadikan JIS sebagai rumah Jakmania dan klub sepak bola Jakarta, Persija. Bahkan mereka berencana membuat Jakmania Center di JIS. Hal ini disampaikan keduanya saat deklarasi rumah bersama Pramono Rano di Gedung Juang Menteng Rabu sore. Bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jakmania atau Persija. Dan Jakmania kita buatkan Jakmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana. Saat ini hampir seluruh pertandingan kandang Persija digelar di JIS. Namun untuk latihan Persija harus menyewa lokasi lain. Padahal bila JIS menjadi markas dan rumah Persija, mereka tidak perlu menyewa lokasi lain untuk latihan. Bahkan Jakmania bisa membeli merchandise Persija langsung di JIS. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebelumnya pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ini menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Ya, bahkan keduanya berjanji akan gratiskan JIS bagi Persija. Pasangan Dharma Pongrekun, Kun Wardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa gunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Jadi kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jackmania. Kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan ini menanggapi isu dirinya diminta masyarakat menjadi pimpinan KPK. Ya, Anies menyebut tahapan seleksi telah berjalan dan dirinya akan terus berjuang bersama masyarakat. Setelah gagal maju di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024, Anies Baswedan kini mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun saat ditemui di Pondok Pesantren LP3IA di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Anies mengatakan akan terus berjuang bersama masyarakat saja. Sebab proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 telah berjalan dan Anies tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah proses seleksi. Iya, mungkin ke depannya, Pak. Nah, saya terus bersama masyarakat saja yang sekarang sudah mengikuti seleksi biar diproses sampai tuntas. Kita akan bergerak bersama masyarakat untuk berbagai masalah. Tidak ada niat sama sekali, Pak, masuk ke KPK, Pak. Nah, cukuplah ya. Mungkin saran Pak terakhir Pak, saran aja Pak untuk KPK ke depan Pak, penguatannya Pak. Ya, teruslah menjadi institusi yang terbebas dari intervensi dan fokus pada pemberantasan korupsi. Ya. Sebelumnya Anies Baswedan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah digadang-gadang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan berpasangan dengan Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan.